Ke Palembang makan pempek kapal selam, makannya di pinggir dermaga. Kalau ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang pada hari ini berkesempatan untuk memaparkan hasil riset dari penelitian kami yang merupakan output dari mata kuliah psikometri pada Fakultas Psikologi UIN Raden Fata Palembang dengan judul Kesejahteraan Psikologis pada Mahasiswa Tingkat Akhir ditinjau dari perbedaan gender dengan dosen pengampu Buya Iredo Vanireza MASI. Perkenalkan, saya Kaula Nabila sebagai moderator pada hari ini, dan rekan saya Istiza Azakaliza, Muhammad Najwan, dan Muhammad Adi Apriansyah dari UIN Raden Fata Palembang, dan Nisrina Fawazata dari Politeknik Kesehatan Surakarta, Rifki Agung dari Politeknik Negeri Sriwijaya, dan Muhammad Reiza dari Politeknik Negeri Sriwijaya juga yang pada hari ini berhalangan hadir pada Zoom hari ini. Baiklah, langsung saja kepada pemaparan materi pertama. Kepada Aza, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Sebelumnya, dapat kalian ketahui, menurut Siswoyo tahun 2007, mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, dan kecerdasan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan dapat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi. Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18-25 tahun nih. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dapat dilihat dari segi perkembangan. Tugas perkembangan pada usia mahasiswa ialah pemantapan pendirian hidup. Mahasiswa juga menjalani masa kuliah di suatu universitas selama minimal 3-4 tahun dan akan mengakhiri masa kuliahnya dengan menyusun skripsi sebagai syarat kelulusan. Pada kenyataannya, cukup banyak nih mahasiswa yang mengalami berbagai kesulitan dalam mengerjakan skripsi, sehingga menyebabkan stres. Kesulitan yang dirasakan diantaranya proses revisi yang berulang-ulang, kesulitan mendapatkan referensi, lamanya umpan balik dari dosen pembimbing ketika menyelesaikan skripsi. Lamanya umpan balik dari dosen pembimbing ketika menyelesaikan skripsi pula dapat mengganggu stres yang kita hadapi. Next, selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada juga nih penelitian mengungkapkan mengenai tinggi rendahnya tingkat stres juga dipengaruhi oleh kesejahteraan psikologis yang dicapai setiap individunya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis terkait dengan kemampuan untuk mengadopsi strategi coping adaptif dalam konteks akademik, yaitu mereka yang mendapat skor lebih tinggi akan cenderung mengadopsi strategi adaptif lebih tinggi pula. Dengan demikian, kesejahteraan psikologis yang baik dapat membantu dalam proses adaptasi dan diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menghadapi tuntutan yang berasal dari akademis. Oke, cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Najwan. Kepada Najwan, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Adapun metode penelitian pada riset kelompok kami, yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasi dengan metode sampel. Sebanyak 115 responden menjadi subjek. Mohon maaf sebelumnya, dalam tampilan PPT ini ada kesalahan yang dimana dengan jumlah perempuan adalah 86 orang dan laki-laki berjumlah 29 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan skala kesejahteraan psikologis dari RIP Psychological Wellbeing Scale atau RPWB.
Skala kesejahteraan psikologis remaja terdiri dari 18 item dengan alternatif respon SSS, TS, STS, dan sistem scoring favorable. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara statistik menggunakan teknik ANOVA. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nisrina. Kepada Nisrina, saya persilakan. Baik, saya akan memaparkan hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan menguji tentang perbedaan tingkat kesejahteraan psikologis mahasiswa tingkat akhir pada laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data melalui kuesioner yang dibagikan ke responden secara random dengan jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, dan dengan rata-rata usia yang sama juga, yaitu usia remaja akhir 19-23 tahun. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak adanya perbedaan tingkat kesejahteraan psikologis laki-laki dan perempuan. Selain faktor jenis kelamin, keberadaan orang tua dan atau teman sebaya dalam kehidupan remaja juga sangat penting. Hubungan dengan teman sebaya juga turut menentukan kesejahteraan psikologis pada remaja. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adi Apriansyah. Pada Adi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, deskriptif statistik atau data statistik. Hasil uji data statistik di samping dapat diketahui bahwa nilai MEAN pada kesejahteraan psikologis laki-laki berjumlah 47,4 dan untuk perempuan 47,1. Artinya kesejahteraan psikologis laki-laki cenderung lebih baik dibandingkan dengan perempuan, walaupun hanya selisih sedikit. Mohon maaf, data yang tertampil ini memang agak berbeda, namun salah, bisa dikatakan salah, namun hasil yang saya sebutkan tadi ialah yang asli. Untuk nilai meannya, untuk nilai standar deviasinya pun untuk laki-laki itu 3,3 dan untuk perempuan itu eh, berkisar 3,1. Lanjut. Untuk uji ANOVA, kesejahteraan psikologis, itu untuk p-value itu di 0,387, yang artinya di bawah 0,05. Data tersebut membuktikan bahwa kesejahteraan psikologis tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tidak ada kaitannya. Selanjutnya kami juga mengambil one sample t-test, karena memang variabel kami ada satu, jadi kami menggunakan one sample. Pada p-value-nya juga menghasilkan 0, di bawah 0,01 atau kurang dari 0,05. Ini juga membuktikan dari penelitian sebelumnya bahwa kesejahteraan psikologis tidak ditentukan dari jenis kelamin. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dari pemaparan materi kami bisa ditarik kesimpulan nih bahwasannya kesejahteraan psikologis laki-laki tidak jauh berbeda dengan perempuan dan tidak adanya tingkat perbedaan kesejahteraan psikologis dalam penelitian ini yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor selain faktor perbedaan jenis kelamin. Nah, menurut Reifsinger, terdapat faktor lain yang meliputi faktor internal dan eksternal, di antaranya yaitu faktor usia, status pendidikan, sosial dan ekonomi, faktor pendukung sosial, dan religiusitas yang dapat dipengaruhi oleh kesejahteraan psikologi seseorang. Baiklah, berakhir sudah pemaparan dari materi kami. Jika ada kritik dan saran, boleh disampaikan pada kolom komentar. Dan jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Santi Dewa pernah berkata, jika masalah bisa diselesaikan, mengapa harus khawatir? Jika masalah tidak dapat diselesaikan, maka khawatir tidak akan ada gunanya bagimu. Adriji juga pernah berkata, ingatlah bahwa stres tidak datang dari apa yang terjadi dalam hidupmu. Itu berasal dari pikiranmu tentang apa yang terjadi dalam hidupmu. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.